Baik, perkenalkan nama saya Fatir Ahmad Khalid dengan NIM 240306087 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Baiklah, masuk yang pertama yaitu sintesis kuning telur. Kuning telur merupakan bagian pertama yang dibentuk dalam proses pembentukan telur. Proses sintesisnya dimulai di hati yang menghasilkan berbagai zat nutrisi yang penting, terutama phytalogenin dan very low density lipoprotein atau VLDL. Produksi kedua zat tersebut dipengaruhi oleh hormon estrogen yang meningkat selama masa reproduksi. Phytalogenin dan VLDL kemudian diangkut melalui aliran darah menuju ovarium. Di dalam ovarium terdapat folikel-folikel yang sedang berkembang. Folikel akan menyerap nutrisi tersebut dan menyimpannya di dalam oosit atau calon sel telur. Penumpukan protein, lemak, vitamin dan mineral berlangsung secara bertahap sehingga ukuran kuning telur semakin membesar. Proses ini disebut phytalogenesis. Selama proses tersebut, lapisan-lapisan kuning telur yang menjadi sumber nutrisi utama bagi embrio. Kuning telur mengandung protein, lemak, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio selama masa inkubasi. Setelah matang, folikel mengalami ovulasi dan kuning telur dilepaskan menuju saluran reproduksi. Sintesis putih telur setelah ovulasi. Kuning telur memasuki bagian oviduk yang disebut magnum. Magnum merupakan tempat utama pembentukan putih telur atau albumen. Pada bagian ini, terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan protein-protein penyusun albumen. Protein yang disintesis antara lain ovalbumin, ovotransferin, ovomukin, dan lysozim. Ovalbumin berfungsi sebagai sumber protein utama bagi embrio. Ovotransferin membantu menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengikat zat besi. Ovomukin memberikan tekstur kental pada putih telur, sedangkan lysozim berfungsi sebagai zat antibakteri. Protein-protein tersebut disekresikan bersama air sehingga membentuk lapisan putih telur yang mengelilingi kuning telur. Selama berada di magnum, kuning telur berputar sehingga terbentuk khalaza, yaitu struktur seperti tali yang menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah telur. Pembentukan putih telur berlangsung sekitar 3 jam. Putih telur yang terbentuk berfungsi sebagai sumber air dan protein bagi embrio, melindungi kuning telur dari benturan, serta membantu mencegah masuknya mikroorganisme. Sintesis kerabang telur. Setelah melewati magnum, telur bergerak menuju isthmus untuk membentuk membran kerabang. Membran ini terdiri dari lapisan dalam dan lapisan luar yang berfungsi sebagai dasar pembentukan kerabang telur. Selanjutnya, telur memasuki uterus dan sel gland, yaitu tempat utama pembentukan kerabang. Kerabang telur tersusun terutama oleh kalsium karbonat yang mencapai lebih dari 90% komposisi kerabang. Kalsium diperoleh dari pakan dan cadangan kalsium dalam tulang ayam. Kalsium tersebut diangkut melalui darah menuju uterus. Di dalam uterus, ion kalsium bergabung dengan ion karbonat membentuk kristal kalsium karbonat yang diendapkan secara bertahap pada membran kerabang. Proses ini berlangsung selama sekitar 18 sampai 20 jam dan merupakan tahap terlama dalam pembentukan telur. Lapisan demi lapisan, mineral terus ditambahkan hingga terbentuk kerabang yang keras dan kuat. Selain kalsium karbonat, kerabang juga mengandung sedikit magnesium, fosfor, dan protein matriks yang membantu pembentukan struktur kerabang. Pada tahap akhir, terbentuk lapisan kutikula yang berfungsi melindungi kerabang dari bakteri dan mengurangi kehilangan air. Kerabang telur juga memiliki ribuan pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas antara lingkungan luar dan bagian dalam telur. Menjelang telur dikeluarkan, pigmen warna dapat ditambahkan sehingga menghasilkan kerabang berwarna putih, coklat, atau kebiruan tergantung jenis unggas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.